Ini bukan sekedar cerita kriminal, ini peringatan keras buat kita semua. Ingat, menculik anak nggak menunggu kita siap. Siapa namanya itu orang? Mati orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? 3 juta, Pak. Kritis, pas sebelum jam 10 sudah panggil ketiga kali, dia sudah tidak ada. Kami minta ampun, minta maaf kami bang, kami tidak tahu bang. Kami mau ambil anak itu bang, kami mau ambil anak itu. Gimana bisa seorang dari suku anak dalam membeli Bilqis seharga 80 juta rupiah? Hati-hati, penculik anak nggak lagi berkeliaran di tempat sepi. Mereka bisa muncul di taman, di sekolah, bahkan di depan rumah kita sendiri. Mereka siap mengintai. Dan yang lebih menakutkan, mereka ini sekarang beraksinya lewat media sosial. Satu anak hilang, satu keluarga hancur. Semua bisa terjadi dalam hitungan menit, hanya karena kita lengah. Seperti dalam kasus Bilqis, balita asal Makassar yang diculik saat ayahnya sedang berolahraga, lalu dijual sampai ke suku anak dalam di Jambi. Ini bukan sekedar cerita kriminal, ini peringatan keras buat kita semua. Ingat, penculik anak nggak menunggu kita siap. Kita cek now. Kasus penculikan Bilqis di Makassar ini bikin heboh netizen hampir di seluruh Indonesia. Pencarian dan penangkapan pelaku viral di sosial media. Tapi kasus ini bukan soal ayah yang lengah atau lupa ngawasin. Soalnya waktu bapaknya Bilqis lagi main tenis di lapangan Pakui Sayang Makassar, masih bolak-balik manggil nama anaknya, Bilqis, memastikan posisi kalau Bilqis masih ada. Tapi siapa yang nyangka, di saat itu pelaku sudah memantau gerakan korban. Waktu Bilqis lagi asik main sama anak pelaku, nah detik itu juga tuh jadi momen yang dimanfaatkan untuk menculik Bilqis. Semua terjadi di tengah keramaian, di taman kota, tanpa teriakan, tanpa curiga. Penculik bergerak cepat, tenang, seperti sudah terlatih. Sat-set, langsung hilang. Jam 9 lewat, saya sama teman-teman saya main tenis, tapi tetap mantau saya punya anak. Terus saya panggil Bilqis, iya papa mau minum, ambil. 9 ambil di tas saya. Terus kedua nyahut lagi Bilqis. Pas sebelum jam 10 sudah panggil ketiga kali, dia sudah tidak ada. Sindikat penculik Bilqis ini lintas pulau. Dari Makassar dibawa ke Jambi, Sumatera. Terus ada transaksi uang yang cukup besar untuk satu anak. Awal penculikan dilakukan sama Sri Yuliana. Dia ini eksekutor di lapangan, di Taman Pakui Sayang, Makassar. Dari sinilah semuanya dimulai. Dan CCTV ini jadi titik awal polisi mulai mengorek informasi penculikan. Sri Yuliana kemudian menjual Bilqis ke seorang perempuan bernama Nadia Hutri asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Seharga 3 juta rupiah. Dan transaksi itu dilakukan di Makassar. Nah, dari Makassar, Bilqis dibawa ke Jambi menggunakan pesawat. Dan informasinya saat penerbangan itu, identitas Bilqis dipalsukan. Di Jambi, Nadia Hutri kembali menjual Bilqis ke pasangan suami istri, Meriana dan Adit Prayitno, seharga 30 juta rupiah. 10 kali lipat. Anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Mati orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? 3 juta, Pak. Tapi dia aja minta sendiri, bilang 3 juta. Jatuhnya. Oh, dari sini Pak, benar Pak. Pak, Bapak dari mana? Bapak Makassar ya. Saya dari Makassar. keperluannya apa? Keperluannya tahu ini Makassar ini. Yang kau kasih duit 3 juta ini kita sudah menang. Belum ada siapa-siapa Pak di sini. Kau naruh di Jambi apa di sini? Jangan di tangan-tangan kami bang. Kami Mana? Iya bang. Kami minta ampun, minta maaf kami bang. Kami tidak tahu bang. Kami mau ambil anak itu bang. Kami mau ambil anak itu. Itu aman kan? Aman bang. Nah, kita jemput. Kita jemput. Tapi rantai penculikan nggak berhenti. Pasangan Meriana dan Adit Prayitno malah menjual lagi Bilqis ke suku anak dalam. Harganya 80 juta rupiah, bos. Iya, 80 juta rupiah. Dan mungkin kita semua punya pertanyaan yang sama.
Gimana bisa seorang dari suku anak dalam membeli Bilqis seharga 80 juta rupiah? Satu kampung memang agak ekstrim, jadi kami koordinasi, membangun koordinasi dengan ketua-ketua adat. Ketua-ketua adatnya ada kebetulan ada anggota yang sangat dekat yang kita pakai untuk fasilitasi. Ternyata dari dalam itu sudah terjual lagi ke suku anak dalam yang lain. Dari dalam sudah pindah lagi. Nah, alhamdulillah bantuan dari teman-teman Polda Jambi, jajaran Polda Jambi, akhirnya dialog 2 malam 1 hari itu, akhirnya kita bisa membawa pulang seluruh. Ini cuma rindu sama Bilqis. Sampaikan Bilqis, suruh ikut sama Om. Baru diantar pergi sama Bapak, nak. Ya, diantar pulang ke rumahnya Bapak ya. Iya, pulang nak. Kita acungi jempol nih untuk kepolisian yang berhasil mendapatkan Bilqis. Tapi masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa pembeli dari suku anak dalam ini nggak dijadikan tersangka? Atau seenggaknya diperiksa untuk memastikan apakah ada mata rantai perdagangan orang di balik semua ini. Dan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Nah, kasus ini jadi pengingat buat kita semua bahwa penculik itu nggak selalu datang dengan wajah menyeramkan. Kadang mereka datang dengan senyuman dan alasan yang kelihatannya biasa aja. Jangan pernah lengah. 1 detik aja kita lepas pengawasan, bisa jadi anak kita sudah jauh di bawah orang lain. Karena di dunia yang semakin kejam ini, waspada bukan pilihan, tapi keharusan. Demikian Cek No kali ini. Saya Rizky Hasan. Tetap kritis, tetap waras, merdeka. Makasih banget ya sudah menyimak Cek Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.